Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini sehingga kita bisa berkumpul di acara kegiatan Dandaman Tarus, Bepandiran Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Santai Tapi Serius bersama UKPBJ Kabupaten Tanah Laut. Di sini untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas terkait tata cara e-katalog lokal, penggunaan e-katalog lokal atau toko daring yang mana sekarang memang lagi booming gitu, di mana-mana lagi pada rame yang ngobrolin ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti acara kali ini dengan baik, dan untuk menambah keberkahan acara hari ini marilah kita memulainya dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kepada kawan-kawan kami persilahkan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu nggak perlu bla 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 karena kita udah setengah jam bla 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 blanya bersama Tiara. Mungkin langsung ya, insya Allah acara akan ulun serahkan kepada Ibu Mina Ayu Roslida untuk menyampaikan, memaparkan atau sharing terkait tata cara e-katalog hari ini. Kepada Kayu, waktu dan tempat kami sediakan. Salam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita berataan. Umi tadi itu langsung sharing, ya model kayak penekanan bener antara ingin memastikan atau lagi sarik nah karena tahu lah. Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di dalam layar buat kawanan kita berataan. Hari ini Dandaman Tarus mungkin terakhir ya untuk tahun 2022 lah. Nih Tiara, kira-kira kita tahun ini mana nih Jer Dandaman Tarus Bepandiran? Iya Bepandiran, iya. Iya, rencananya sih kayak gitu. Wah, ada Iya nah, ya, ada Maria. Tapi fotonya aja, Pak. Ayo, sayang. Sorry ya, sambil sarapan ini. Waduh, pada bagian lah. Ibu bagi. Ayo sini, Nak. Ayo merapat ya ke Disnaker ya. Nanti tahu pentol. Aduh, ada Pak Adang juga di sini, ada Kak Dewi tadi juga kawanan yang lain nih, yang dari bagian perencanaan dan keuangan siapa nih? Salam, gasan kabaknya lah, yang cepat membahana. Wepi ya? Iya dong, siapa lagi? Terus ada juga Mbak Dona yang juga setia nih membersamai kita. Terus yang lainnya juga. Assalamualaikum Bu, ini Dona antusias banget nih. Dona menunggu. Waalaikumsalam Bu Dona. Salam. Aduh, dari inspektorat juga gasan kekawanan dari mana lagi lah, dari Distan Karbon yang kemarin baru dikunjungi sama Mas Julis sama Bang Oke nih kayaknya loh. Terus juga yang pasti kawanan UKPBJ nih yang ada di sini. Insya Allah yang selalu standby dan akan siap untuk membersamai Ibu Bapak seberataan yang ada di SKPD untuk melanjutkan bagaimana pengadaan barang jasa di tahun 2023. Karena kita ada sedikit evaluasi untuk 2022, tapi karena bersama Pak Bupati insya Allah di tanggal 19 Desember nanti akan ada evaluasi untuk kegiatan pengadaan barang jasa tahun 2022. Nah, sembari menunggu evaluasi, ini kita akan menyiapkan tadi yang sudah dipadahkan oleh Umi, ini lagi heboh-hebohnya di tahun ini dan juga untuk yang akan datang, karena juga ada beberapa informasi terkait regulasi terbaru tentang pengadaan barang jasa dan isu-isu aktual yang akan ada di tahun 2023. Daripada nanti kita terlambat mengantisipasinya, yuk sekarang kita sudah mulai sama-sama berbenah, bersiap agar di tahun 2023 itu kesalahan-kesalahan teknis atau misalnya kekurangan-kekurangan administrasi sudah bisa kita perbaiki dari sekarang. Dan strategi-strategi kecil terkait pengadaan barang jasa terutama yang secara elektronik sudah bisa kita antisipasi juga.
Izin gasan berataan, ulun share screen lah. Ini materinya mungkin agak panjang sebujurannya, tetapi ulun cuplik-cuplik aja, materi sudah ulun akan bagikan. Jadi ulun hendak menampilkan nanti yang sebagian besarnya saja. Oke. Oh, sorry. Sudah tampil secara slideshow? Sudah. Sudah. Yang slideshow, yang bukan PPT ya, Oh, slideshow-nya. masih PPT. PPT-nya lah. Oke, supaya cepat seperti ini. Nah, oke. Ibu Bapak, kawanan yang bungas-bungas berataan, sigar-sigar nih, tadi ada yang sudah sarapan, yang berbagi, karena juga kita akan berikan lah, snack loh. Snacknya secara online juga. Ini kita bicara toko daring, katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kekawanan berataan, ini kalau ada yang hendak diskusikan di tengah-tengah ulun bepandir dan lain sebagainya, silahkan. Ada Bapak, ini ngarannya juga bepandiran, jadi kada harus yang dari ulun aja nama bepandir. Kalau di tengahnya Bu Hanpian, oh ini Bu Ai kayaknya kurang pas, atau ulun takut-takut lah masalah yang ini kayak apa, silahkan lah kalau ada yang menanggapi juga. Atau kalau misalnya hendak bertakun nomor rekeningnya Umi, gasan transfer, nah silahkan langsung konsiden. Oke, kalau pengadaan barang jasa saat ini yang lagi heboh tentang katalog gitu kan, e-purchasing, terus kemudian ada isu tentang P3DN, peningkatan penggunaan produksi produk dalam negeri itu apa. Nah, ini yang lagi ramai dibicarakan. Lalu juga karena ada mengenal namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Bubuhan kita SKPD diminta jual kalau mengisi yang siswa P3DN dari BPKP, bubuhan pian, Sierra apa ya? Sierra itu apa? Sierra ya, dari BPKP Sierra. Jadi nih BPKP pun saat ini lagi monitoring evaluasi tentang P3DN. Tapi apa gerang P3DN? Nah, itu sebujurnya adalah program besar yang melalui dari instruksi Presiden awalnya nomor 2 tahun 2022. Jadi P3DN itu program, lain kegiatan pengadaan barang jasa ada, tapi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yang mana waktu di instruksi Presiden itu ada muncul nih menggunakan produk dalam negeri, kemudian meningkatkan porsi usaha mikro kecil dan koperasi agar percepatan penyerapan APBN APBD. Apa maksud APBN APBD penyerapan? Biasanya kita pengadaan barang jasa biasanya kebanyakan tender kayak gitu loh. Nah, ke depan ini anak presiden tuh kalau memang kawa dalam katalog kayak marketplace biasa kita bertukar, yang bukan pian tuh nah sudah jago benar belanja online. Nah, kenapa pengadaan barang jasa kada dilakukan kayak itu juga? Kan bisa aja sebujurnya itu kehendak dari pusat, tetapi karena kita pemerintah berarti tetap ada regulasi lah yang mengayomi supaya prinsip pengadaan akuntabilitas itu masih dapat kita pertanggungjawabkan, masih kita capai gitu untuk akuntabilitasnya, artinya dapat dipertanggungjawabkannya. Nah, tahu aja Pang, bulun Bu Hanpian di sini yang rata-rata dilayani pasti jago dah belanja online ya lo, karena mungkin kada. Tapi alamat-alamatnya juga rata-rata alamat kantor, supaya yang di rumah kada tapi yang di rumah kada kacau gitu. Terus malakian Pang lah yang biasa alamat kantor tuh. Amun bebinian tuh bisa alamat kantor atau biasa juga alamat rumah. Nah, kalau alamat rumah nang bubuhan binian ini pintar biasanya. Biasanya COD mun alamat rumah, tapi minta tolong kurirnya, COD-nya pas laki datang ya. Jadi kayaknya lakinya nang Itulah. membayar. Itu pinanya Pang. Oh. Kenapa jualan di kisah nang itu? Iya, kalau mau menyuruh lu karena sidak jerulun ke bawah meja masing-masing. Bisa jadi. Nah, jadi untuk kita yang fokus di bagian PBJ, karena kita tempatnya adalah LKPP, itu salah satunya adalah mendorong penyelenggaraan katalog nasional, ini katalog nasional, katalog sektoral, lokal, serta toko daring. Nah, ini kita katalog lokal toko daring. Ini yang akan kita bahas hari inilah, termasuk di dalamnya itu, dalam katalognya itu akan memperbanyak produk dalam negeri. Wah, apa itu produk dalam negeri? Produk yang ya
otomatis diproduksi di dalam negeri, Bang. Tapi karena kita akan lebih perjelas lagi apa itu produk dalam negeri. Selanjutnya, ini kewajiban setiap gubernur, bupati atau wali kota untuk mempercepat penayangan produk dalam negeri dan atau produk UMK dan koperasi ke dalam katalog lokal dan toko daring pada masing-masing daerah. Nih, kita sudahlah dari kemarin, makanya kita woro-woro benar rancak ya kelak sampai ada beberapa semacam instruksi-instruksi dan maaf mungkin ada yang merasa seperti pemaksaan sedikit. Nah, pemaksaan sedikit sebenarnya itu ada pemaksaan, tapi itu hanya sekedar strategi bagaimana kita mengimplementasi dan taat kepada kewajiban-kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh kepala daerah kita. Nah, pengadaan barang jasa tercapainya tadi maka ada dengan menggunakan e-katalog tadi nasional, sektoral dan lokal. Jadi e-katalog itu tidak hanya lokal lah, nasional. Ini sudah biasa yang kita lakukan sebelum tahun ini itu biasanya yang nasional, nukar mobil, nukar komputer, dulu kan rancak kita pakai ini. Nah, tapi itu punyanya LKPP yang mengelola. Kemudian ada yang disebut dengan dikelola oleh sektoral, yaitu kementerian lembaga. Nah, kemudian untuk khusus tarian tanah laut itu disebutnya dengan katalog lokal. Ini yang kita kelola sendiri dan kita masukkan bukan vendor-vendor kita itu di dalam katalog lokal ini. Dan yang kedua itu disebut dengan toko daring. Toko daring ini bukan garing lah, bukan garing toko daring. Itu salah satunya dengan cara bela pengadaan. Kita sudah berisi toko daring ini yaitu sosialita, sistem order semua instansi lingkup tanah laut. Kalau yang lain, toko daringnya itu bisa ikut yang lain. Tetapi karena kita punya sosialita, maka kita maksimalkan bahwa yang kita gunakan adalah sosialita. Kecuali di sosialita kereda, nah silahkan Bu Hantia nanti cari dengan interface yang lain. Kenapa kami woro-woro tahun ini dari beberapa bulan yang lalu untuk yuk kita e-katalog, yuk toko daring. Karena di dalam impres tersebut nih sudah ada mengalihkan proses pengadaan manual menjadi secara elektronik paling lambat 2 tahun 2023. Jangan sampai kita tuh telat. Telatnya apa? Orang sudah elektronik, ternyata vendor-vendor lokal kita malah kerja. Sayang, karena wajib sudah tahun depan tiba-tiba kita harus belanja di sini dengan vendor-vendor atau pelaku usaha yang lain di lain lokal. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Makanya kita mendorong benar nih supaya vendor kita ada di dalam dan mereka belajar untuk transaksi. Kalau pemerintah daerah atau SKPD yakin cepat dalam beralihnya cepat tadi karena kebiasaan juga kan sudah belanja online. Tetapi kalau vendor-vendor lokal kita, nah itu banyak perlu belajar. Salah satunya juga informasi ISO ya. Jadi regulasi pengadaan barang jasa ini akan ada berubah lagi. Kalau dulu, kalau yang saat ini kita pakai adalah Perpres 16 tahun 2018, ada perubahan yang pertama, itu nomor 12 tahun 2021. Karena itu cagar ada lagi berubah, mudah-mudahan kalau informasinya sih di akhir tahun ini. Nah, di dalam situ, maka tahun 2024 wajib semua menggunakan pengadaan secara elektronik. Terus kalau memang ada katalog, maka ketika produk atau jasa tersebut, barang atau jasa tersebut bawa katalog, maka wajib menggunakan e-purchasing. Maaf, kalau tidak hanya katalog bisa di katalog atau di toko daring, maka harus menggunakan yang namanya e-purchasing. Sorry. Nah, ini dasar penyelenggaraan yang katanya kita tadi jeroen pemerintahan harus akuntabel. Pasti harus ada regulasi-regulasi yang harus kita pegang. Ini regulasi beberapa regulasinya dari atas sampai yang ke bawah. Dari Perpres sampai ke kemudian keputusan deputi tentang tata cara penyelenggaraan toko daring itu serongan. Oke, ini Bu Hantian lihat aja nanti atau diskusikan dengan Bu Buhan Kekawanan di UKPBJ silahkan. Ya, nah ini di dalam pengadaan barang jasa, Ibu Bapak, selama ini kita mengenalnya adalah seperti ini. Yang dulu, tapi di dalam regulasi tetap yang pertama disebut itu adalah e-purchasing. E-purchasing itu apa? Adalah pembelian secara elektronik yang menggunakan katalog lokal atau toko daring. Nah, kalau kita biasanya itu ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ini juga ada, tetap sampai ke depan pun tetap ada, tetapi kalau misalnya pengadaan langsung
penunjukan langsung pada kawah, maka akan ada tender cepat, atau kemudian kita sebut juga dengan tender. Nah, tender cepat untuk tender itu biasanya pengadaan barang, jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi di atas 200 lah, kalau konsultan ya di atas 100. Kalau pengadaan langsung itu biasanya jadwalnya yang nilainya 200-an ya. 200 jutaan atau untuk konsultan yang 100-an. Tapi kedepannya ini semua itu dilakukan secara e-purchasing dulu sebagai pilihan utama. Sahabatlah, pilihan utama. Jadi nilainya berapa, Bu? Nah, ini untuk regulasinya e-purchasing. Kalau dengan katalog, e-katalog nih, katalog elektronik itu tidak ada batasan nilai. Jadi sampai nilai berapa aja itu kawan. Tetapi lihat di juapang pagu masing-masing SKPD Buhan Pian. Mun pagu SKPD Buhan Pian kada sampai 10 miliar, ada mungkin juga Buhan Pian melakukan katalognya sampai 12 miliar ya lo. Nah, atau misalnya Buhan Pian nih anak belanja nang halus-halusnya pang Bu, ini sudah ada nih, ada yang pada ngalih Bu ribet jar untuk di katalog tuh kadang prosesnya kalau nang belanja nang palingnya 1 juta, 2 juta jar kayak itu. Iya, boleh. Itu yang disebut dengan toko daring. Jadi belanjanya dengan sosialita. Apa beda dengan sosialita sekarang? Kalau sosialita yang sekarang itu kayak Bu Hanpian nih, misalnya ke Shopee, Tokopedia. Nah, Bu Hanpian biasanya kalau pakai duit pribadi langsung lo ke sana. Selama ini Pian ke sosialita langsung ke sosialitanya lo loginnya. Nah, tapi karena ini sudah masuk kita menjadi mitra toko daring LKPP, ada sedikit tambahan tahapan lah ya sama Bu Hanpian. Ada sedikit tambahan ketika Bu Hanpian menggunakan sosialita kalau untuk toko daring pemerintah di e-purchasing. Tapi Pak, karena caranya ulun pada hiangan. Jadi kalau di katalog ini tanpa batasan nilai, kalau toko daring itu ada, yaitu sampai dengan 50 juta itu disebutnya dengan pembelian langsung. Tapi kalau toko daring kawa jual sampai 200 juta, ini disebut dengan negosiasi harga, pakai negosiasi harga. Tapi khusus gasan tanah laut, nih bentar. Khusus gasan tanah laut, yang terakhir nih, ada nih terakhir untuk melakukan e-katalog di e-katalog lokal tanah laut. Jadi ketika ada jenis produk yang sama terdapat di toko daring, maka nilai sampai dengan 50 juta kita melalui toko daring atau sosialita itu tadi. Nah, di atas 50 juta baru kita menggunakan katalog lokal. Itu kebijakan yang kemarin sempat sudah ada surat edaran lah untuk waktu APBD perubahan. Jadi kita tetap menggunakan e-purchasing, tetapi untuk beberapa kebijakan kita ambil batasan-batasan tersebut. Walaupun sesungguhnya katalog itu tidak ada batasan nilai. Jadi Bu, dari 500.000, ya dari 100.000 pengadaannya sampai dengan berapa juta pun pakai katalog lokal bisa, e-katalog lokal bisa. Tetapi karena sebagian mengatakan lebih mudah dengan toko daring atau dengan sosial, kita batas-batasan tersebut. Namun nanti kita lihat apakah efektif kebijakan ini. Kalau memang misalnya sampai 200 juta, lebih efektif dan efisien lewat sosialita, mungkin nanti akan kita regulasi akan kita ubah, yaitu ketika dia sampai dengan sosialita dapat juga dengan katalog. Nah, kemudian untuk tahun 2023 kita mohon nih kepada SKPD, kita perlu bantuan semua SKPD. Tidak mungkin pengadaan barang jasa tanah laut itu lancar, bagus, rapih dan segalanya kalau bukan karena peran dari SKPD. Ibu Bapak semua ulun jelaskan. Semua penilaian yang ada dari pusat, baik itu RB, istilahnya RB ya, reformasi birokrasi, kemudian apalagi Umi, selain RB, ulun macam saking gak ingatnya, JTI ya, ITKP, iya, kemudian ada namanya indeks tata kelola pengadaan, terus kemudian MCP Kop sudah KPK. Nah, itu semua minta datanya tentang pengadaan barang jasa untuk Pemkab Tanah Laut. Termasuk yang terakhir BPKP tadi monitoring evaluasi P3DN. Itu pun
mintanya pasti ke bagian pengadaan barang jasa. Iya, Tetapi benar. kami tidak punya anggaran. Yang sesungguhnya punya anggaran pengadaan adalah ibu bapak seberataan atau rekan-rekan seberataan yang ada di SKPD. Nah, makanya peran Bu Hantian sangat luar biasa. Kami mohon bantuan sekali gitu kan agar merapikan setiap tahapan-tahapan ini. Karena ke depannya itu nanti ada pengecekan data per SKPD. Jadi kelihatan nih SKPD mana yang kada rapi itu yang langsung akan ditelusuri. Istilahnya itu ditelusuri oleh bagian APIP atau bukan ya artinya untuk pemeriksaannya seperti apa. Nah, kemudian kolaborasi terutama untuk yang katalog ya, insya Allah kalau untuk yang sosialita kita sudah lancar jaya. Karena terima kasih lagi kepada SKPD sampai dengan tahun 2022 akhir ini transaksi kita untuk sosialita kisaran lebih dari 33 miliar atau 34 miliar ya. Nah, itu alhamdulillah sekali. Kolaborasi ini untuk yang katalog, jadi ibu bapak, ini perencanaan loh, Bu Hantian tadi Umi Mahrita sudah bilang nih tadi ya, lihat Pang RUP Bu Hantian yang kayak apa. Nah, kalau memang DPA-nya sudah lah masukkan ke RUP Bu Hantian. Nah, lihat di dalam DPA Bu Hantian, kalau namanya kan 23 itu kayak tuh, lihat anggaran Bu Hantian. Siapa-siapa aja gerang yang apa-apa aja gerang yang biasa Bu Hantian belanjakan, apa-apa aja gerang pengadaan Bu Hantian. Biasanya sudah ada langganan kada penyedia Bu Hantian yang jadi penyedia di sana. Ya sudah, lihat cek, ini sudah masuk kada di katalog. Sudah masuk belum di sosialita. Nah, kalau misalnya belum, suruh. Karena 2023 kalau misalnya 2023 terutama 2024 kalau semuanya memang wajib Bu Hantian, maka yang bisa Bu Hantian transaksi hanyalah vendor-vendor yang ada di dalam sistem-sistem tersebut. Di luar itu pada kala untuk para pelaku usaha atau vendornya Bu Hantian yang belum masuk, yuk belajar ke UKPBJ. Silahkan apa syarat dan lain sebagainya, kawan-kawan di sini siap aja membantu. Nah, kemudian kalaupun misalnya kededa etalase di anggaran Bu Hantian belum ada etalasenya. Lihat belum ada etalase wadah ulun ya, ada menukar misalnya apa yuk yang belum ada di wadah kita lah. Apa yuk kerdai lah wadah kita ini rasanya seberataan sudah ada etalasenya. Apa ya, Ya, kalau ada yang belum bisa cek lagi lah etalasenya seperti apa. Nah, itu sampaikan usulkan etalasenya wadah kami. Jadi kami kalau mau alahkan, tapi mau usulkan etalase ini kada sekedar mau etalase aja, Pang lah kami juga minta bantu kira-kira KBRI nangpas seperti apa. Kalaupun ternyata ada etalase yang kawan menambah KBRI, maka kami akan menambah KBRI aja di etalase tersebut. Jadi kekawanan kawan sudah memanfaatkan hal itu. Terus juga ini yang paling penting, Bu Hantian identifikasi produk pilihan. Nah, sekarang kan P3DN loh. Artinya Bu Hantian kita tuh harus nukari produk dalam negeri. Dalam negeri ini kadang hanya pelihara Pang sebujurannya, tapi utamakan juga Pang produk dari UMK lokal kita. Nah, itu bagus banget. Produk dalam negeri itu seperti apa gitu. Nah, jadi selain produk dalam negeri, kita juga menggunakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi yang ada di tanah laut. Kita identifikasi, oh ini kawan nih nukarnya kayak gini. Tetapi karena ulun akan jelaskan juga, tapi sedikit aja Pang di sinilah pada kawa full banar. Mungkin untuk selanjutnya karena Umilah mungkin ada khusus gen kita akan membahas tentang rating produk dalam negeri, nah gasan kekawanan dalam dan aman terus. Jadi ada juga kita buhannya ada tetarang upih lah ya kalau tentang produk. Karena kalau Bimtek nih ada juga yang protes bujar. Kalau Bimtek tuh Bu Aijar lo gasan buhan kepala SKPD, karena yang hadir di posisi SKPD bisa ke Kabit. Nah palingan Bu ikung dua setiap dinas kawadi yang kawah hadir, padahal kami yang di bawah tinggi, kalau yang sedang kami yang di bawah ini hendak tahu juga jangan kayak apa. Nah udah karena kita olah jualah skupnya caranya itu ya kayak dandaman terus. Jadi Bu Hantian selain yang terundang gitu, nah karena kami ingin terbatas juga makan minumnya, makanya sedikit aja yang kawan diundang ya kak kawan banyak juga
Atau bisa Jopang, misalnya kada sabar mahadangi dan terus tentang P3DN, TKDN dan lain sebagainya. Kalau Jopang mau undang bubuhan kami ke kawanan, ya kan? Nah, karena kita sesama tanah laut juga kada perlu kami. Nah, ini yang semalam beberapa kali ada yang betakun, Bu, berapa honornya? Kada usah berhonor, cukup makanan aja diberi. Buhannya senang aja. Ya, kalau apalagi kalau misalnya ada Mas Yulis lah di sini. Mas Yulis itu sedikit makan. Jadi untung aja. Terbatas lambung. Iya. Oke. Nah, selanjutnya lagi tadi sudah identifikasi hanyar, kita melakukan yang adanya percepatan ya tadi katalog tadilah yang sampai 50 juta punya pakai sosialita kalau produknya ada di sosialita atau di katalog. Oke. Nah, ini kita masuk tadi produksi dalam negeri apa produksi produk dalam negeri. Ini secara singkat aja lah. Jadi produk dalam negeri itu adalah barang jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi atau berproduksi di Indonesia. Itu produk dalam negeri. Walaupun mereknya mungkin ada dedangaran pina luar negeri, tapi ketika pabriknya sudah di Indonesia, itu bisa sudah disebut dengan produk dalam negeri. Kemudian menggunakan tenaga kerja Indonesia, sebagian atau seluruhnya. Dan yang disebut produk dalam negeri itu apabila prosesnya itu menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh dan sebagian berasal dari dalam negeri. Ini disebut dengan produk dalam negeri. Tetapi di dalam pengadaan barang jasa karena ada juga pengenalan dengan yang disebut dengan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Apa tingkat komponen? Jadi sebuah produk nih, misalnya kada usah berat-berat, furniture meja. Nah, meja ini yakin PDN belum? Kita tahu itu PDN produk dalam negeri, tetapi belum tentu ini memiliki TKDN, karena yang disebut TKDN itu adalah kepemilikan sertifikasi TKDN terhadap satu produk. Untuk saat ini, memang sertifikat TKDN itu agak mahal dan hanya untuk produk-produk yang memang dimiliki oleh produsen-produsen yang sanggup bayar dan sebagainya. Namun sebujurnya tadi ingat adalah meningkatkan produk UMKK, usaha mikro kecil dan koperasi. Apa caranya? Pemerintah sudah menyiapkan juga satu regulasi yang mana karena tingkat TKDN untuk produk-produk IKM tadi, para IKM itu yang lokal, nah, itu lebih dipermudah, hanya cukup masuk ke dalam sebuah website, kemudian bagaimana menghitungnya, ini pun mungkin nanti prosesnya akan kita sampaikan juga Panglah, tetap kita sosialisasikan di waktu yang berbeda. Jadi lebih singkat dan hanya masuk ke dalam sebuah website untuk menyatakan dia memiliki TKDN. Untuk regulasi bagaimana TKDN, PDN, itu tadi lagi-lagi mau sampaikan, mungkin tidak akan ulun bahas di sini, tetapi di waktu yang akan datang. Ini hanya menyampaikan, ini contoh yang produk dalam negeri, seberataan ini ada, kita miliki produk dalam negerinya, baik itu dari alat pertanian, ataupun komputer, dan lain sebagainya, itu pasti ada yang namanya produk dalam negeri, dan kalau hendak tahu kayak apa rincian dan nilai TKDN-nya, nah ini ada website-nya. Ini ada websitenya yang bisa Bu Hantian lihat di sana aja. Kenapa penting? Penting benar karena Bu Hantian bisi anggaran, Bu Hantian saat perencanaan itu sudah menentukan ini produk dalam negeri kada. Itu dari masing-masing SKPD lah sejak perencanaan di dalam RUP. Bu Hantian lihat di dalam RUP ada tagging produk dalam negeri. Nah, untuk memastikan ini Bu Hantian masuknya atau search-nya di website tersebut. Ini contoh perusahaannya. Nah, ini terkait yang bicara TKDN tadi. Jadi TKDN itu Ibu Bapak, kita semua SKPD dari sejak perencanaan. Nah, yang bisa melakukan perencanaan ini Bu Hantian, karena Bu Hantian yang diisi duit. Kalau yang namanya pengadaan barang jasa itu, yang paling wajib harus ada itu duit. Kalau ada duit, Bu Hantian karena kawal juga pengadaan barang jasa. Banyak kita merencanakan, tapi kemudian diberi pagunya terbatas, ya sebatas pagu tuh. Kalau tapi sebatas pagu tuh, makanya Bu Hantian biasanya ditakuni prioritasnya apa. Penting benar kita menentukan prioritas terhadap pengadaan barang jasa itu juga. Jadi yang pertama itu berwenang adalah PA-KPA sampai Sidin mengumumkan RUP, di mana di dalam RUP itu ada tagging ya terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, termasuk juga menghitung target TKDN yang akan ditentukan. Jadi mencari informasi tentang TKDN yang tadi di Kemenperin itu
Oh, aku tahun depan ya hendak menukar horden. Oh, hendak menukar ini, hendak menukar laptop. Nah, pasti akan laptop itu yang sudah termasuk produk dalam negeri yang mana. Oke. Kemudian ini sampai RUP, kemudian PPK nih tugasnya di perencanaan, berarti menyusun spek. Walaupun Ibu Bapak, walaupun kita inilah menggunakan katalog atau toko daring atau sosialita, jangan kada ingat RUP tetap diumumkan. Kemudian spek itu tetap harus kita olah, kita tetapkan dulu speknya. Kenapa? Karena yang ngarannya pengadaan barang jasa itu harus ada perencanaan dan persiapan. Jadi speknya tahu dulu, tapi sudah ada Bu. Speknya jadi dalam sistem bujur. Nah, tetapi Bu Pian dulu menetapkan spek itu, dari Pian menetapkan spek itu baru spek itu Pian tukari. Itu maksudnya. Kalau sampai dengan serah terima, karena itu yang disebut dengan itu penerapan TKDN pada setiap pengadaan barang jasa. Oke, lanjut lagi. Jadi peran fungsi LKPP untuk e-purchasing seperti apa Gerang? Jadi kita itu ya tadi menggunakan yang namanya katalog atau toko daring. Sedangkan yang eksekusinya masing-masing SKPD yang ada di daerah. Manfaatnya apa? Ini jelaslah lebih cepat. Bu Hanpian aja kenapa Gerang belanja online? Nah, ya lo nyaman Bu Ai, tinggal klik di ujung jari, kayak gitulah, di ujung jari. Cuman kadang perasaan rekeningnya jebol gitu aja. Klik di ujung jari, kemudian tahu pulang ulun ya. Kalau misalnya berapa harga dan lain sebagainya kan kayak itu. Cepat harganya banyak, tertera aja. Ketahuan harganya. Jadi kalaupun ada nego kawajua. Terus tadi lebih mudah dan tercatat secara elektronik. Bu Hanpian merasa kada kalau misalnya Bu Hanpian tuh belanja habis itu hendak nukar lagi hal yang sama, hendak lagi iya semalam barangnya bagus, Bu Hanpian pasti melihat di histori pembelian lo. Nah itu apa? Berarti ini arsipnya tercatat secara elektronik dan Bu Hanpian kada uyuh mengumpulkan kalau bahari melihat pang kwitansinya pang, jangan melihat pang notanya aja. Nah sekali makan rayap sudah kwitansi atau notanya. Kalau ini kada secara elektronik kawa aja, asalkan tetap ingatlah akunnya. Nah, kadang-kadang yang kada ingat tuh passwordnya. Dan kita nih, jadi supaya password itu selalu ingat, jadi passwordnya diganti Bu Hanpian. Jadi passwordnya kada ingat. Itu ngaran passwordnya. Jadi kalau takunin apa passwordnya kada ingat. Kada ingat. Jadi ingat terus. Tapi karena kawa buai, cari itu kan harus angka sudah. Harus ya. Oke, lanjut. Ayo apa pulang. Kalau belum nih Bapak Panderan, karena ini kan Bapak Panderan. Bapak Panderan Serongan pang ini ngarannya lah lain Bapak Panderan. Betul. Oke. Kekawanan berataan yang ada di SKPD. Ini ada ngarannya katalog. Tadi Bapak ada ngarannya toko daring katalog elektronik. Nah, ini katalog elektronik dulu lah. Ini dalam e-purchasing. Ini katalog elektronik. Katalog elektronik itu kalau menurut definisinya sistem informasi yang dikembangkan LKPP. Jadi gagasan bukan kita berataan mengesahkan kalau katalog elektronik ini tetap ampunnya orang pusat, ampunnya LKPP, tetapi masing-masing itu ada kewenangannya, yaitu ketika inya nasional maka itu kewenangannya oleh LKPP. Nah kalau yang sektoral itu disusun dan dikelola oleh kementerian dan lembaga. Kementerian lembaga ini yang anggarannya dari kalau kita lihat tuh punya bisi anggaran APBN. Sedangkan kita, bubuhan kita ini bukan lokalan aja, ya lo, yaitu pemerintah daerah disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau sudah pakai bahasa Banjar nyaman, Banar Ulu tuh lancar, dasar kayak orang pekisahan tepang. Mun pakai bahasa Banjar nih, tapi ada yang kada paham lah. Bu Iya paham aja lo ya bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Ibu Bapak lagi kekawanan berataan. Bu Hanpian insya Allah sudah tahu ngarannya katalog lokal, sudah mengawal ya lo, mengawal bubuhan pelaku usaha gasa masuk katalog lokal. Sudah Bu Hanpian juga. Karena Bu Hanpian pun hendak masuk, tapi Bu Hanpian jangan kali ingatlah padahi Bu Han penyedia. Bu Hanpian juga harus tahu jangan sampai harga yang di dalam katalog itu adalah harga titipan. Mungkin selama ini ada pikiran kita harga titipan dan itu yang mengolah beberapa
menjadi tidak akuntabel. Akhirnya ada beberapa kejadian-kejadian kayak gitu loh, ataupun ada pemeriksaan yang menganggap kita mengada-ngada. Nah, wah iya Kak Bu, kada boleh Kak Bu gitu. Bukannya kada boleh, tetapi yang harus itu adalah harga terbaik. Karena buhan kita biasanya masuk website katalog mendampingi, tapi pasti ada satu pop up, itu ada satu pop up yang buhan pian lewati, padahal itu penting. Apa itu pop up-nya? Ini. Nah, jadi ketika buhan pian masuk website katalog, biasanya pop up wajib dibaca ini di buhan pian klik, buhan pian langsung silang. Padahal coba diitihi. Kawalah terbaca buhan kekawanan berat di sana. Kawaja lo, terbaca lo, ini karena mencek juga bubuhan pian ini masih bagus kada matanya. Karena kalau kelihatan tuh anum-anum pang, tapi ya biasanya ada yang kada kawan dibuli ya. Nah, lihat deh. Jadi update KBLI, artinya kodifikasi dari barangnya itu pas aja kah yang dimasukkan, karena khawatir ada banyak yang salah kamar. Nah, kalau memang salah kamar bisa diupdate. Nah, di sini diklik di habang. Nah, kemudian ini paling penting Ibu Bapak, padahakan gasan bubuhan vendor lawan kekawanan di kantor jual lah, walaupun misalnya kita ada spesifikasi tertentu gitu, nah yang ataupun layanan-layanan tertentu yang kita inginkan, tetapi di sini pastikan penyedia itu bahwa harga yang ditayangkan adalah harga terbaik, wajar dan kompetitif. Hindari terjadinya kerugian belanja keuangan daerah. Lihat ini ya, kalau jadi tapi harga itu harga terbaik lah, belum tentu harga termurah. Jadi harga terbaik itu misalnya nih ada satu produk, ini apa ngarannya, asuransi, garansi. Nah, garansinya ternyata ada yang 1 tahun, ada juga 3 tahun, barangnya sama. Nah, harganya kan belum tentu sama. Jadinya yang 3 tahun bisa lebih mahal. Nah, itu artinya wajar harganya. Tapi harga yang terbaiknya juga di sana. Kalau misalnya itu terjadi, maka penghentian produk dalam e-purchasing atau penurunan pencantuman produk. Itu secara amannya khawatirnya, karena kalau terjadi hal-hal yang sudah belanja, kalau belum belanja bisa diturunkan, tapi ternyata kalau sudah belanja terjadi kerugian negara, khawatirnya karena ada permasalahan-permasalahan hukum di belakang hari. Kemudian ini juga peringatannya, penyedia katalog lokal tidak menjual barang jasa melalui e-purchasing dengan harga yang lebih mahal. Yang lebih mahal karena banyak benar informasi kayak itu nah yang sampaikan pada bahwa Bu, kami belanjanya di luar aja Bu ay, karena di harga di luar tuh lebih murah daripada di katalog. Cek lo yang kayak itu. Nah, kalau kayak itu strateginya dulu tuh kami sambat kayak ini. Kenapa kadang yang murah tuh dimasukkan ke dalam katalog? Jangan-jangan misalnya ternyata jangan-jangannya murah tapi ternyata kada bisi NPWP atau kada bisi syarat bahwa sebagai penyedia yang sah. Nah, itu bisa juga, Bang. Tapi karena ke depannya jadi inya menjual keluar di dalam katalog tidak boleh lebih mahal, kecuali lagi-lagi kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang contohnya nih tukar AC. Murah, Bang, di luar, tapi di luar itu ternyata pemasangan instalasinya hanya diberi kabel lah, karena itulah kabel lawan misalnya pipanya hanya sampai 5 meter. Nah, sedangkan pemasangan kita di kantor ternyata itu perlu sampai 25 meter. Nah, untuk yang kayak gini kan bisa aja ada harga-harga terbaik yang dan masih wajar yang akan dimasukkan di dalam katalog. Atau misalnya ini bujur ya, murah aja, tapi ini dijual di pelihari, sedangkan kami di dalam ini menukarinya gasan diantar ke Kintab. Nah, karena kan di dalam katalog itu dituliskan tuh produk itu gasan wilayah mana aja, itu bisa jadi lebih mahal saatnya menjual langsung secara offline, karena ini pasarnya ada di pasarnya lagi tokonya ada di pelihari, lebih murah dijual di pelihari dengan produk yang ditayangkan, tapi itu memang khusus untuk diantaranya kena ke Kintab. Nah, itu beda lagi lah. Artinya kita lihat bagaimana kondisinya. Kemudian ini juga apabila penyedia katalog tersebut berdasar hasil pemeriksaan auditor dan aparat, tadi lihat juga dari bubuhan inspektorat adalah dari bubuhan inspektorat. Nah, ini juga lah artinya bubuhan inspektorat apabila ada pemeriksaan nih bubuhan APIP atau APH yang kemudian ada kerugian negara yang timbul,
yang timbul, tapi akibat syarat dan ketentuan penyedianya wajib mengembalikan seluruh kerugian negara tersebut. Nah, kalau disuruh mengembalikan kerugiannya aja sih kada apa-apa lah, tapi khawatirnya ini diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, sanksi ini macam-macam. Ya, jangan sampailah sanksi itu makin memberatakan beban kita berataan. Kalau mengembalikan itu sudah ada contoh kemarin itu waktu ini juga ada kawanan kalau misalnya menginformasikan obat atau alat kesehatan ya dulu lah ada loh, jadi di ongkos kirimnya kebanyakan, sekalinya ongkos kirimnya berlebih, nah itu harus mengembalikan tuh ongkos kirimnya. Nah itu salah satu contoh kalau memang ada dana-dana atau biaya-biaya yang memang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu dari sisi penyedianya kayak gitulah, dan dari sisi pemeriksa. Tetapi ada lagi bagi para pemesan, yang memesan ini siapa, bisa PPK, bisa pejabat pengadaan loh. Nah, dan juga penyedia tadi dapat melakukan pengaduan. Jadi yang kalau diaduakannya fitur laporkan apabila menemukan harga yang tidak wajar maupun pelanggaran lainnya. Jadi kalau tuh dilaporkan. Tetapi biasanya bukan kita tuh sayang orangnya. Jadi ngalih bermasalah kada usah bermasalah gen. Jadi diingatkan baik-baik aja supaya inya mengganti harga atau menjadikan harganya menjadi lebih wajar. Jadi tolong ingat sesama kita, saling ingatkanlah jangan sampai kejadian, intinya itu. Kita memitigasi risiko lah agar kita semua aman dan lancar jaya dalam proses pengadaan. Ini ketentuan umum dalam e-purchasing baik katalog maupun toko daring tadi. Semuanya sudah. Yang hendak ulun kisahkan itu hanya ini. Nah, tadi sama sebujurnya lawan yang di pop up tadi, harga satuan yang ditayangkan pada karakter lagi. Pada e-katalog merupakan harga satuan tertinggi. Nah, ini tambahannya ya. Jadi itu tuh harga satuan tertingginya yang dapat dilakukan pembelian melalui e-purchasing. Loh Bu, ujarnya Bu lah jar. Tadi harga terbaik, bukan harga terendah loh, harga terbaik yang biasa inya sampaikan di pasaran secara offline. Buhan pian kalau betakun di toko sebuah harga itu biasanya buhan pian tawar lagi kada. Biasanya kayak itu loh nego loh. Nah berarti inya awal juga dinego di dalam yang namanya katalog elektronik lokal dalam e-purchasing. Jadi harga itu adalah harga tertinggi. Jadi buhan pian kalau bertransaksi di dalam katalog ada harga, itu maka ada harga tertinggi yang buhan pian saat ini ketika bertransaksi melakukan negosiasi. Wajib lah, wajib. Cuman turun kadanya itu tergantung kesepakatan, karena yang namanya negosiasi itu kadang harus turun bang sebujurannya. Yang penting terjadi kesepakatan. Tapi yang pasti itu adalah harga tertinggi lah. Jadi di dalam katalog belum saat ini yang biasa kita lakukan di dalam katalog itu di sini. Transaksinya itu adalah negosiasi harga. Jadi negosiasi harga ini ketika menggunakan e-katalog itu adalah dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk. Misalnya nukar sebuting, kalau nukar 10 beda kok, karena kita nego. Nah, kemudian ongkos kirim, terus biaya instalasi dan ketersediaan produk, maka itu juga adalah metode yang bisa kita pilih. Nah, yang kedua, itu juga akan mengenal yang namanya mini kompetisi di dalam pengadaan barang jasa katalog nih. Nah, untuk mini kompetisi, untuk hari ini kita akan lebih fokus ke negosiasi harga Panglah, karena mini kompetisi ini rencana hendak kita sosialisasikan juga kayak apa itu kita uji coba karena kayaknya belum ada yang mencoba ini kayak gitulah. Itu insya Allah di tahun depan. Jadi dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama. Jadi kalau misalnya ada beberapa penyedia nih menawarkan produk yang sama, maka itu bisa kita lakukan mini kompetisi. Lebih dianjurkan jadi semacam tender kecil. Nah, tender kecil yang ada di dalam katalog. Gitu. Produk dan spesifikasi sejenis untuk mendapatkan harga terbaik. Jadi tujuannya adalah harga terbaik. Nah, kemudian metode yang ketiga itu ada disebut dengan kompetitif katalog.
Kompetitif katalog itu memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh penyedia, tapi khusus gasan konstruksi. Khusus gasan konstruksi. Saat ini yang bisa kompetitif katalog itu baru e-katalognya DKI Jakarta. Kalau yang lain sepertinya belum kawan. Nah, DKI Jakarta ini sebagai informasi aja, inya sudah melakukan secara e-katalog konstruksi dengan nilai lebih dari miliaran. Sudah bernilai miliaran. Jadi seperti apa ini belum bisa kami sampaikan karena secara teknisnya pun regulasi belum mengakomodir. Nah, Ibu Bapak, kita hari ini ulun hanya banyak berkisah tentang yang dengan negosiasi harga. Nah, negosiasi seperti apa? Nih, jadi ingat, untuk e-purchasing katalog, tahapan e-purchasingnya katalog, negosiasi harga, Ibu Bapak, itu ada namanya persiapan. Jangan kada ingat, tetap ada persiapan. Ya, dan juga karena pelaksanaan. Jadi kalau persiapan ini persiapan administrasinya. Nah, kalau pelaksanaan itu bukan bertransaksinya, dengarannya pelaksanaan. Nah, waktu persiapan ini jangan lupa, ini dilakukan secara offline itu. Jadi penyusunan spek teknis harus tetap ada, Ibu Bapak. Karena ditandatangani, ditetapkan oleh siapa penyusunan itu sejak apa perencanaan. Sudah jelas ada, tapi kita masih aman aja, Bang. Kalau perencanaan ini, SSH ada tuh, biasanya ada di RP, tetapi lebih bagus artinya sudah mulai detail. Nah, kemudian ingat tadi belum jelaskan, tadi ada juga prioritas penggunaan produk dalam negeri. Ini seperti apa juga produk dalam negeri ya. Lihat dari Kemenperin. Kemudian prioritas penyedia usaha kecil serta koperasi. Kemudian kereda, memang dalam katalog itu kereda yang ngarannya HPS, tapi ada pengumpulan referensi harga. Referensi harga pengumpulan, cuman kada perlu kayak HPS, namanya pengumpulan referensi, Ibu Bapak, kada harus yang bentuk format kayak HPS, kada. Jadi hanya sebagai mana gerang data-data yang harga yang harga data-data produk kayak gitu. Nah, kumpulkan buhan pian dapat dari mana? Karena kita lihat kayak apalah. Nah, baru waktu buhan pian sudah siap tuh di persiapan, hanya dilaksanakan transaksi. Cek dulu penyedia dan produk katalognya. Adakah ada di sistem? Kemudian kalau memang sudah ada deal, hanya kita membuat ngarannya paket e-purchasing. Kemudian di dalam situ kita negosiasi, kemudian negosiasinya tidak hanya harga, tapi layanan teknis juga kalau memang diperlukan, baru kemudian kita tanda tangani surat pesanan. Nah, surat pesanan ini adanya di katalog lah, di e-purchasing yang disebut dengan surat pesanan. Jadi kalau bukan pian masih belanja waktu kemarin itu manual itu sebetulnya kedengarannya surat pesanan. Yang adanya kalau belanja sampai 50 juta itu dengan kwitansi untuk barang atau jasa lainnya. Kalau 10 juta itu dengan nota atau bukti pembelian. Kalau di atas itu, maka itu dengan SPK, surat perintah kerja. Karena yang adanya surat pesanan itu hanya ada di dalam metode e-purchasing. Kemudian ketika sudah selesai penandatanganan, ya hadangi kayak kita online juga kan, ketika sudah check out, maka hadangi apabila inya mengirim, apabila barang datang, kita unboxing sesuai kada lawan spesifikasi saat kita memesan tersebut. Nah, kemudian ini persiapan, dicek aja menyusun spesifikasi teknisnya sesuai kada speknya. Misalnya sebut merek boleh sebut merek, ingat. Tetapi lihat Ibu Bapak, tolong diperhatikan, spek dapat menyebut merek dengan didukung kenapa gerang buah pian hendak menukar merek tersebut. Nah, kenapa itu tolong diberikan alasannya. Ulun tahulah buah pian pasti alasannya, oh ini bagus, kemarin kepada kami sudah menggunakan AC merek A dan itu ternyata awet kayak gitu. Sahabat aja, dan tidak harus juga memburukakan merek yang lain, kan usah juga kayak gitu. Atau misalnya dari segi spesifikasi ini yang pas buat kami, atau misalnya
dari sisi misalnya kendaraan bermotor, oh ini untuk pemeliharaannya nyaman karena adanya di dalam di lokalan aja, di tanah laut ada atau di Banjarmasin ada, kadang perlu harus keluar daripada Kalsel. Itu alasan-alasan justifikasi yang Bu Hantian olah ketika hendak menyebut merek. Itu penting juga. Kemudian nih prioritas produk dalam negeri. Ini yang Jer Ulun karena hendak Ulun sampaikan lebih lanjut cuman di kesempatan yang lain, tapi paling kada Bu Hantian untuk mengetahui apakah produk ini sudah TKDN-nya tadi tingkat komponen dalam negeri dan BMP-nya lebih dari sama dengan 40% atau lebih, maka harus menukari yang ada nilai TKDN-nya di atas 25%. Jika kerja, maka bisa nukar yang ada sampai 25%. Atau bisa juga nukar produk PDN tanpa TKDN. Produk dalam negeri tanpa TKDN itu seperti apa, Buhan? Kita telah nukar makan minum adalah TKDN-nya kereda kalau di dalam kotak tuh. Tapi yakin lo itu produk dalam negeri? Yakin. Ya sudah, nukari. Nah, jika kada penuhi juga, misalnya ternyata barang yang kita inginkan, barang yang kita perlukan, yaitu kereda produk dalam negerinya, maka silahkan beli produk impor. Jadi kada disambat bahwa kada boleh nukar produk impor, kada. Jadi produk impor tetap boleh kita beli, tetapi dengan tahapan-tahapan itu menjadi pilihan terakhir. Karena kita sudah cinta produk dalam negeri, bukan cinta sih, diharuskan untuk cinta produk dalam negeri untuk keberpihakan ya. Jadi apabila lagi bukan pengusaha atau produsen lokal kita ini dapat berkembang kalau kada ditukari oleh bubuhan kita berata. Nah, ini sekilas aja yang lain. Nah, ini yang hendak Ulun sampaikan. Yang selanjutnya adalah pengumpulan referensi harga HPS jujur pangkareda, tapi ngarannya referensi harga itu juga bisa kita bukan bisa, ini harus kita siapkan. Salah satunya apa? Nih, jadi referensi harganya produk dengan harga terbaik pada katalog. Jadi di dalam katalog juga bukan pengen kumpulkan, misalnya harganya macam banyak lah. Nah, ini dijualnya harganya sekian. Yang B harganya sekian. Kenapa aku milih yang ini? Yang ini nih ternyata lebih dekat lawan kita, ya kayak itu. Apa? Atau misalnya ada beberapa pilihan, ternyata ini lebih mahal nih, lebih murah, tetapi adanya di Jakarta. Nah, kemudian ini lebih mahal, tapi ini ada usaha UMK kita, usaha mikro kecil menengah, usaha mikro kecil kita, ya sudah tukari, ingat keberpihakan. Jadi kalau kita pakai duit kita serongan sih, kita memang perlu yang paling murah lah kayak gitu. Nah, tetapi ketika kita dalam regulasi APBN APBD, maka ada beberapa regulasi keberpihakan di dalam pengadaan barang jasa. Ingat visi misi, salah satu visi misi dari kepala daerah, siapapun kepala daerahnya dimanapun, coba pian lihati. Kalau bukan iseng-iseng lah melihati, pasti ada tentang keberpihakan dengan masyarakat. Keberpihakan masyarakat apa? Meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat? Yaitu dengan salah satu caranya adalah membeli produknya mereka. Kemudian harga pembanding sejenis apabila dengan di marketplace lain gitu ya, di marketplace lain apabila memang di katalog tidak ada atau di luar ada, kita bandingkan. Kemudian informasi harga satuan yang dipublikasi secara resmi oleh KLPD jikalau ada. Kemudian dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini pengumpulan referensi tidak diharuskan membentuk format atau semacam kayak Bu formatnya, kayak Bu diolah ininya, tidak ada kewajiban semacam itu. Jadi dibebaskan aja. Kalau hendak membuat lebih rapi, silahkan. Kalau di dalam pelaksananya ya kita bertransaksi, tapi ingat PPK itu harus ngecek penyedia yang di katalognya ada kada. Ya lo mengeceknya lihat status daftar hitam. Nah, kemudian verifikasi data sikapnya kayak apa. Kemudian klarifikasi teknis, cek produk tadi sesuai kada dengan yang kebutuhannya kita, dicek untuk terhadap produknya. Kemudian pembuatan e-purchasing. Nah, di pembuatan e-purchasing ini pembuatan e-purchasing
Untuk saat ini Ibu Bapak di katalog itu kalau sampai dengan 200 juta kita tahulah dengan pejabat pengadaan, kalau PPK itu sampai di atas 200 juta. Tapi ujar habar lagi isu-isunya kalau memang di perubahan karena memang ada kayak gitu, ujarnya kalau PPK itu ada batasan lagi. Kalau pejabat pengadaan bujur tetap sampai dengan 200 juta, tapi kalau pejabat pembuat komitmen dari berapapun lah, jadi kereda lagi harus 200 juta kada. Jadi kenanya PPK itu 10 juta kah? Ini hendak menggunakan katalog, ini serangan mengeksekusi, kada apa-apa, silahkan. Nah, kalau pembuatan e-purchasing seperti biasa, masuk ke dalam sistem. Kalau Ibu Bapak ada yang masih belum bisa, yuk karena kita belajar sama-sama di UKPBJ. Karena daripada akan oleh kekawanan lah, daripada didampingi juga oleh kekawanan. Silahkan. Ini negosiasi harga. Kita tadi ada bisi referensi harga loh. Nah, makanya bisa dinegosiasi, silahkan melalui referensi harga itu. Namanya negosiasi wajib lah, tapi tidak harus turun. Wajib tapi tidak harus turun. Kayak apa caranya? Maksudnya kayak apa Bu? Iya, ngarannya itu kan artinya deal-dealan. Kalau memang ternyata dia memang sudah harga terbaik, silahkan itu dilakukan. Nah, selain harga, negosiasi teknis, layanan pendukung instalasi kayak apa? Oh ternyata barang itu ada pelatihan, kita pakai pelatihan kawalah, harus usah bayar, gratis aja pelatihannya, silahkan. Kemudian negosiasi garansi, oh garansinya setahun aja jar, kita nego pangjar kawalah jadi 2 tahun. Nah, atau penambahan paket bundling. Wah bundling ini biasanya paket-paket internet lah yang banyak bundlingnya. Atau ada juga di produk-produk buan pian di marketplace rancak lah. Yang ibu-ibu nih nukar skincare. Ya loh, biasanya nukar ada lipstiknya, terus ada moisturizer, ada sunscreen. Ujar kawan ulun di PBJ itu ada ngarannya Haji Agus, sidin tuh biasa dengan sunscreen atau body lotion sidin makai. Nah, kalau nukar sebuting kan ya biasa aja tapi bisa bundling. Bundling itu artinya nukarnya sekaligus. Nah, biasanya lebih murah tuh ya. Misalnya harga hand body-nya 20. Oh, jadi kalau 20 kemurahan hand body siden, hand body-nya harganya 50, kemudian sunscreen-nya harganya 100. Kalau nukar sebuting-buting 150 loh. Nah, tapi karena di bundling jadi harganya bisa jadi 130. Itu bisa. Itu termasuk salah satu nego layanan. Tapi ingat, nah kalau di pemerintahan lihat kesepakatan harga satuan saat negosiasi harga baik teknis maupun harga antara PPK atau pejabat pengadaan dengan penyedia tidak boleh melebihi harga satuan tayang. Sudah menego banyak banarian layanan ribuan pian minta. Nah, kada kawa labih tapi harganya daripada nang ada. Bu, misalnya anak labih Bang kayak Pak, suruh inya input produk ulang dengan menawarkan teknis yang lebih banyak. Itu strateginya. Tetap kawa apa nang kada kawa bisa buat kita berataan di tanah laut ini. Oke, kemudian kalau sudah deal-dealannya berataan ya surat pesanan kemudian dicatat di katalog, kemudian olah rancangan kontrak, finalisasi surat pesanan, tanda tangan surat pesanan, unggah. Nah, unggah surat pesanannya di aplikasi katalog lokal kita, jangan kada diunggah. Nah, administrasinya pulang kada sesuai, pas. Terus sudah deal-dealan kayak ibarat kita belanja biasa, belanja online itu sudah check out nah kita buan pian pasti menghadangi kalau limbah check out pebilalah dikirim barang nih. Nah kayak itu dua-duanya kita pemerintahan tuh limbah sudah oke deh, ada yang mengirim tuh sudah dikirim pebila. Nah, ada waktunya loh, ada jangka waktunya, sama kayak kita yang belanja online biasa tuh ada waktu pengiriman maksimal tanggal sekian. Kalau sudah tanggal sekian, langsung dibelikan orang. Artinya langsung dibatalkan pesanan. Sama pengadaan barang jasa pemerintah kita juga gitu. Jadi ada waktunya apabila ia mengirim, kemudian saat kita menerima, lihat cek serah terima sesuai kada. Mun kada sesuai ya sudah berikan suruhnya mengganti dan lain sebagainya, itu tetap kita lakukanlah. Kalau memang sudah oke, ingatkan buhan kita yang di dalam katalog, selesaikan paket pian di dalam sistem. Jangan kada diselesaikan, karena ini salah satu penilaian juga dari pusat. Kalau kada selesai, kada dianggap tuntas karena butuhan pian. Namun
Yang terbaru, apabila dalam jangka waktu beberapa hari buhan pian kada tuntas, itu dituntaskan, tapi cek juga gen masing-masing. Karena setelah pian penuntasan, salah satu kewajiban dari PPK adalah memberikan penilaian atau rating. Jadi ini adalah SKPD yang butuh tukar. Ini ada satu kewajiban lagi, menilai atau rating. Nah, kayak buhan kita belanja juga kan ada berapa rating? Ada 5 bintang loh, bintang kejora mungkin ada 7 kah? Ada. Ini sama rating itu penilaian juga. Kayak buhan online itu kan ada penilaian. Atau buhan kita nang biasa pakai transportasi online di Banjarmasin, di Jakarta, di Surabaya dan lain sebagainya. Mau di hari belum ada bang lah. Ada bang kemarin tuh Grab, tapi kayaknya mati suri biar ngalih badan memesan di sana tuh. Nah, kalau sudah tuntung online pasti kita maulah bintang-bintang kejora. Kenapa bintang ini sangat penting Ibu Bapak? Karena untuk memastikan bahwa penyedia yang kita yang sudah bertransaksi dengan kita itu memang betul-betul bagus. Nah, kalau ingin memperoleh bintangnya bagus, ke depannya akan ada reward atau prestasi, reward atau penghargaan baginya, diberikan modal yang ada, tetapi ketika kita memilih I-nya lagi, maka tidak perlu lagi justifikasi bahwa oh kenapa kami milih ini, kada. Tetapi rewardnya itu berupa tadi I-nya menjadi apa aja kita itulah yang utama, yang utama yang kita pilih. Karena khawatirnya kayak ini, kalau I-nya tidak diberi bintang I-nya jelek gitulah. Padahal sebetulnya I-nya bagus, buhan kita ada ke depannya disuruh memiliki harus milih yang bintangnya bagus. Pada tapi-nya bintangnya ternyata kada bagus. Nah, itu menjadi pertanyaan karena kenapa pian memilih penyedia yang bintangnya kada bagus, padahal itu kesalahan sorangan. Maksudnya kesalahan si PPK kada ingat memberi penilaian. Untuk hal ini tenang Ibu Bapak, LKPP sudah mencoba mengakomodir. Tapi lihatlah, apabila buhan pian kada ingat memberi bintang, pada nanti LKPP secara otomatis akan memberikan bintang mereka 5. Walaupun pada kenyataannya kada bagus gawiannya, tapi buhan pian kada ingat memberi bintang, ya sudah, langsung bintang 5-nya, padahal hanya karena keteledoran dari PPK. Jangan juga itulah. Oke. Selanjutnya, yang mini kompetisi dan lain sebagainya. Terulang lagi. Salah. Ada yang terulang. Nah, itu tadi sudah sampai ke penilaian rating. Kemudian ini tadi e-katalog, sekarang itu toko daring. Untuk katalog ada yang nak bertakun lah dulu. Kak, apa ini? Kereda lah. Kawan, ada yang mau bertanya terkait e-katalog? Atau sudah pada paham semua? Ulun aja sambil menyimak, sambil menyatati. Kayaknya enggak ada. Sudah paham berataan kah? Malah. Ada yang ini nih, angkat tangan nih. Ya sudah, ayo. Silakan Mas Edi. Siap Ibu, makasih Bu atas waktunya Bu. Bu bertanya Bu. Silakan. Kalau untuk pembelian laptop yang untuk perkantoran, misalnya nih uangnya tidak cukup, kayak apa Bu? Apakah harus memilih pilihan yang lain atau kayak gimana? Makasih Bu. Uangnya kada cukup, tadi ulun kembali lagi lah ke awal. Kalau buhan pian hendak belanja, kan usah pakai duit pemerintah, buat duit penserongan aja. Hendak nukar nih, itu kada cukup. Kira-kira apa yang buhan pian lakukan? Pertama, mencari duit ya kalau supaya sampai cukup. Yang kedua, mencari duit itu kayak ini. Jar aturannya aku nih misalnya tadi hendak nukar laptop, yang satunya pian hendak nukar handphone, yang satunya pian nih handphone laptop kaitannya dengan printer. Oke, satu nukar laptop, satu nukar printer, misalnya kayak gitu. Nah, ternyata hendak nukar laptop ini kelarangan adanya nukar printer. Kelarangan, harganya kurang. Tapi ada di printer. Nah, pian bisa, tapi kalau dengan duit printer ini
Awak ulun tukarakan ke laptop, berarti pian harus mengarahnya merevisi anggaran pian harus berkorban printernya kada jadi pian nukar, duitnya pian tambah, biasanya pian nukar laptop. Tuh yang pertama. Atau yang kedua, menang kayak itu cari spesifikasinya nang tarandah, nang duitnya mencukupi. Karena kan karena duit kada cukup, kita kada tahu betul tukar. Anak nukar minjam duit TPP Mas Edi kah? Ya nukar mungkin juga Mas Edi hakun menambahnya. Cair lagi Bu. Belum Nah, ada SMS cantik. Nah, kayak itu. Jadinya silahkan revisi anggaran kalau memang masih bisa. Atau misalnya kayak ini, waktu awal tuh kurang Bu Ai, ternyata kami salah memprediksi Memprediksi itu nukar laptopnya itu 10, harga laptopnya itu di dalam pagu 10 juta juga kayak itu. Nah, jadi 100 juta loh. Tapi sekalinya Bu Ai harga laptopnya yang di tahun ini Bu Ai 12 juta, nah kayak apa Bu? Nah, cek Ai, untuk 100 juta itu dibagi 12 juta itu berapa dapatnya volume laptopnya. Nah, kalau itu kita revisi. Ingat, revisi anggaran itu ada 2 lah Ibu Bapak. Ini mungkin kawanan anggaran, kalau ulun salah tolong dibicarakan lah. Jadi revisi anggaran itu ada perubahan anggaran gitu. Nah, gasan mengakomodir pengadaan barang jasa itu ada 2 cara. Satu, revisi anggaran di tahun berjalan. Revisi anggaran tahun berjalan ini hanya bisa merevisi tidak bisa menambah ya, tidak bisa menambah pagu total itu karena kawat. Jadi hanya perpindahan pergeseran anggaran yang ada di dalam sub kegiatan itu sendiri. Malah di beberapa item-item hanya bergeser di sana. Tetapi kalau yang namanya perubahan APBD perubahan, nah itu bisa ada memungkinkan ada nambah atau berkurangnya sebuah kegiatan. Tuh, jadi ya bukan berarti wah ketika ada pembujuran menghadangi APBD perubahan lah bulah. Ada, bisa aja sudah di saat berjalan. Tapi kayak apa mekanismenya langsung kita gunakan ke bagian keuangannya masing-masing. Itu Mas Edi. Siap Ibu, makasih Bu. Oke, insya Allah sudah cukup ya. Ada lagi dari kawan-kawan yang lain yang mau bertanya? Nah, selanjutnya kita bicara langsung ya Kak. Cus. Langsung. Ya, langsung lah. Ini langsung ya, aja. Siap. Mungkin nanti kalau sambil Freda. bisa, kalau mau ada yang nanya mungkin langsung bisa kali ya kayak gitu ya. Oke, langsung aja raise hand Kak atau Freda. Kalau ada yang bertakun dapat dapat door prize bisa dan ya kalau boleh. Nah, tuh Bu Dona mau bertanya. Iya, banyak nih yang Dona catat. Langsung nih ada door prize. Dengar langsung door prize langsung ya. Silakan Bu Dona. Door prize lagi ya. Catatannya sudah banyak nih. Ini Bu, saya mau menanyakan. Selama ini kan kami sudah anggaran perubahan ini kami sudah mengadakan mengenai e-katalog ya. Nah, yang saya tanyakan ini pengadaan yang kemarin di bawah 200 juta, ada kita 90 jutaan, itu nggak bisa pakai akun PPK. Jadi harus akun pejabat pengadaan. Yang tadi Bu Ayu sampaikan katanya sudah bisa ya, tapi realnya belum bisa. Belum bisa. Oh, nanti. belum bisa. Ya, saat ini belum bisa, nantinya. Oke. Nah, kemudian untuk barang-barang lab nih, kami maunya sih barang dalam negeri ya. Kita harus cinta buat dalam negeri. Cinta produk dalam negeri. Tetapi kami sudah beberapa beli yang lokal itu mohon maaf tingkat keawetannya tuh nggak ini sedikit. Jadi kita bandingkan dengan yang lokal sama yang import itu, misalkan lokal mungkin dalam tahun kedua nih sudah rewel-rewel, perbaikannya juga susah dan mahal. Nah, kalau yang import ini kami sudah 3-4 tahun nih jalan fine-fine aja gitu loh, nggak ada masalah. Nah, kami seringnya beli barang import. Di e-katalog itu harus ada TKDN ya. Nah, kami seringnya TKDN-nya ini 0%. Itu gimana Bu solusinya? Oke. Solusinya gitu seperti aja ini. Nah, kalau ini sebujurnya yang ditakonakan Mbak Dona nih yang gasan kena sih Mbak Dona tapi pas benar sebujurnya ini sebagai tambahan. Enggak, itu betul sebagai tambahan. Tetapi ketika ini ulun sampaikan sekarang itu terlalu berat untuk kita untuk yang acara tema yang ini, karena tema ini kan sebetulnya masih sosialisasi, tapi alhamdulillah ada yang menakonkan ini, jadi bisa langsung merinci seperti ini. Jadi tingkat komponen dalam negeri itu kan memang per produk.
Tetapi lagi-lagi Pian kan bisa ngecek tuh yang sesuai produknya yang mana, produk dalam negerinya di Kemenperin. Nah, kalau memang ada yang BMP-nya, lihat cek BMP sama TKDN-nya itu lebih 40%, memang dikatakan di situ adalah wajib beli yang produk itu. Pian cek lagi lah di sana. Nah, tetapi termasuk tentang keawetannya kita mafhum benar untuk produk-produk luar negeri itu memang lebih bagus kualitasnya. Itu kita akuin. Tetapi inginnya pemerintah kan bagaimana produk-produk dalam negeri kita ini kalau bersaing. Nah, kalau itu tidak bisa kita beli, kalau kita tidak ada yang membeli, maka mereka pengembangannya mungkin pada bisa cepat kayak gitu. Nah, untuk bersaing secara kualitas. Tetapi lagi mungkin strateginya adalah seperti ini. Kalau memang tidak ada yang strategi yang pertama, kalau memang tidak ada yang menjual dengan TKDN, berarti sebujurnya bisa membeli yang memang tanpa TKDN, tapi diyakini bahwa dia produk dalam negeri. Kalaupun ada produk dalam negeri, maka boleh import. Itu bisalah yang kayak tadi. Tapi kalau diyakini ada produk lokal, sudah ada TKDN-nya lah. Nah, sudah ada TKDN yang di dalam Kemenperin sudah ada Pian cek lah, Mbak Dona. Nggih. Sudah ada. Kami cek itu nggak ada, tetapi yang produk lokal itu juga nggak sekomplit yang impor. Jadi kami kemarin melakukan pembelian yang import, Bu. Inggih, karena untuk saat ini kan kita memang masih kita masih masa transisi lah kayak gitulah. Inggih, jadi nanti upayakan yang di dalam pengadaan barang jasa itu kan yang di perencanaan itu di dalam perencanaan selain kita memang ada kewajiban membeli dan lain sebagainya, sebetulnya ada kata-kata keberpihakan. Nah, keberpihakan ini menjadi sangat luas bagaimana kita ikut mendorong gitulah kualitas produk yang dihasilkan oleh dalam negeri kita. Nah, kalau saran ulun ya misalnya nih ada anggaran Pian Lab itu dalam 1 miliar, ya Pian bagi-bagilah gitulah. Ada yang memang ini karena kawan nih memang harus impor, ya Pian nukar impor. Tetapi ketika ada produk itu yang ya ada lokalnya ya kawa Jepang lah dipakai-pakai gitu. Nah, artinya ada yang terlalu julek banar gitu nah secara kualitas. Nah, itu kawa. Tapi pastikan juga TKDN-nya. Nah, untuk hal yang kayak ini karena kita akan bahas lebih lanjut lah. Oke, makasih. Bayu, ini di kolom chat ada yang bertanya. Wah, ini udah Dafli ngapain jauh-jauh ini stres banget. Ini lintas pulau kayaknya ya. Misalnya KPBJ Kabupaten 50 kota. Banget. Oke, informasi kepada teman-teman sekalian, ini yang banyak ditanyakan seluruh Indonesia nih, karena kemarin hadir surat edaran tentang konsolidasi laptop ya. Konsolidasi laptop itu juga kita udah sebarkan kan ke SKPD di Tengah Laut. Nah, tetapi coba cek lagi ketika memang dia kan di situ tuh ada tuh wajib apa ada? Oke. Nah, ternyata kita wajib tuh yang ada beli di dalam kata-katanya kan kita diwajibkan untuk beli yang ada di dalam surat edaran konsolidasi, sudah ada merek, sudah ada spek. Tetapi lihat lagi sesuai dengan kebutuhan kita tidak, kan? Nah, itu masih ada juga pasal-pasal kalimat-kalimat atau hal-hal yang memang masih memperbolehkan di luar itu. Terus yang pasti, tetapi yang namanya keberpihakan kita utamakan dulu. Kalau itu memang spesifikasinya kita sesuai, gitu kan, yang Chromebook sama laptop administrasi ya. Kalau memang sesuai yang ada di dalam surat edaran, harusnya kita memang mendahulukan itu. Nah, ini yang terjadi. Para PPK-nya sudah pada nelpon tuh kepada para prinsipal tersebut. Ternyata tidak siap. Nah, ini terjadi ya. Ternyata itu Mas Edi ya, ada yang indennya sampai berapa bulan dan hanya ada waktu Desember sampai kapan? Minggu ketiga bulan Desember baru ready asar. Nah, terus dia belum pengiriman kan? Belum pengiriman. Belum pengiriman. Jadi kan kemungkinan melewati tahun anggaran. Nah, kalau yang seperti itu kan ada justifikasi bahwa ternyata prinsipalnya pun nggak siap. Ya sudah, maka cek di bawahnya lagi, maka yang nilai TKDN-nya di bawah dari 25% atau bahkan yang di bawah dari 10%. Tetapi cek lagi juga sesuai nggak spesifikasi tersebut dengan kebutuhan kita saat bekerja. Misalnya nih seorang programmer gitu kan, programmer yang
di Kominfo atau LPSE ternyata tidak ada produk lokal tuh yang sanggup untuk mengakomodir kebutuhannya dia. Nah, silahkan kalau itu import masih boleh. Malah boleh import loh, tidak hanya beli TKDN di bawah 25%, tapi boleh import. Gitu sih udah, sebenarnya udah tuh ngecek doang. Enggak lah, mau tanya loh. Kejauhan. Kita tuh pakai bahasa lokal loh, udah kau udah bisa ngerti. Udah lah. Oke. Enggak ngerti kok. Pian ulun. Nah, ngerti lah. Cuma itu doang tapi ya. Oke. Ibu Saya Bapak. jauh dari Sumbar. Masya Iya, beliau dari Allah. Sumatera Barat. Nah, makanya kok PPJ Kabupaten 50 kota ya. Iya, betul. Oke. Lanjut. Ibu Bapak. Oke, Ibu Bapak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, saya izin ya melanjutkan Ya, lanjutkan sharingnya. dulu kali ya. Lanjutkan dulu tentang toko daring. Nah, tadi sudah katalog lokal ya, ini sekarang tentang toko daring. Toko daring itu beda sedikit dengan yang katalog. Kalau katalog tadi sistemnya dikembangkan sama LKPP. Sistemnya dikembangkan oleh LKPP. Tetapi kalau katalog lokal itu sistemnya dikembangkan oleh yang lain. E-marketplace kayak Tokopedia, terus Shopee. Nah, termasuk salah satunya adalah Sosialita, yaitu marketplace lokal yang punyanya tanah laut nih. Nah, itu termasuk toko daring. Tetapi nanti dia berkolaborasi dengan LKPP yang seperti membuat sebuah wadahnya. Jadi difasilitasi oleh LKPP dalam aplikasi atau website ya sebutannya lah, yang dengan nama toko daring. Jadi bergabung di toko daring untuk membuat fasilitas untuk kumpulan-kumpulan dari beberapa e-marketplace seluruh Indonesia yang bisa memfasilitasi belanja pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini sebutannya PPMSE ya, e-marketplace itu sebutannya di sini PPMSE kalau berdasarkan regulasi. Kalau kita taunya kan marketplace, e-marketplace, tapi kalau berdasarkan regulasi adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, jadi PPMSE. Mampu ngalihnya aja singkat panjangannya jangankan buhan pian ulun gen rancak te belibet menyambatnya. Nyambat itu marketplace lah kayak gitu. Kemudian siapa saja yang sudah menjadi mitra toko daring. Nah, ini mitra toko daring tuh ini aja. Ini Bapak mitra toko daring. Salah ada Grab. Oh iya, Grab juga termasuk mitra toko daring. Beli. Ini buhan pian sudah kenal seberataan lah. Nah, ini ada yang Sosialita. Ini punyanya kita. Alhamdulillah kita BISI dan kita sebetulnya sudah biasa belanja di sini. Hanya sekarang kita itu bukan dipermudah ya. Memang mengikuti regulasi ketentuan secara nasional, secara regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Makanya kita menjadi mitra toko daringnya LKPP. Nah, di LKPP sendiri nanti itu toko daring itu ada yang kanal-kanalnya khusus, yaitu ada bela pengadaan, nanti ada produk dalam negeri non UMK, kurasi lokal sama kurasi lainnya. Tetapi untuk saat ini bela pengadaanlah yang akan kita ambil dalam toko daring. Yang digunakan itu saat ini adalah bela pengadaan, gitu ya, bela pengadaan. Bela pengadaan singkatan dari apa? Belanja langsung pengadaan. Nah, untuk metode e-purchasing toko daring tadi sudah sekilas ada saya sebutkan, ketika belanja langsung nilainya sampai 50 juta. Kalau negosiasi di atas 50 juta sampai 200 juta. Tetapi ini bagi PPMSE yang sudah menyediakan fitur negosiasi. Sedangkan yang belum maka sampai dengan 50 juta. Sosialita seperti apa? Sosialita saat ini kami menyarankan hanya sampai 50 ya, tapi ke depan kalau kita memang sudah siap dalam artian negosiasinya pun ada, kemudian secara efektif dan efisien ternyata memang sampai 200 juta bisa difasilitasi dengan sosialita, maka akan kita bijaksanai nanti sampai dengan 200 juta.
nih, gimana prosesnya saat ini Ibu Bapak? Kalau biasanya sekalian di SKPD nih Ibu Bapak semua, kalau belanja di Sosialita bukanya Pak langsung buka website Sosialita loh. Nah, Sosialitanya sekarang tuh websitenya sih sama, tetapi ngarannya lebih simple. Sekarang cuman Ibu Bapak cari aja di dalam Google tuh sosialita.id. Itu sudah simple banget lah ngarannya sekarang, jadi kadang mengalihi bukan berataan. Nah, tetapi untuk bela pengadaan di toko daring ini sesuai dengan ketentuan dari pusat, ketentuan dari LKPP, maka Bu Hantian ketika belanja di toko daring agak sedikit lebih, bukan ribet lah, ada tambahan tahapan. Jadi semuanya itu masuknya ke LPSE. Jadi buka dulu websitenya LPSE, kemudian login sebagai PPK atau sebagai pejabat pengadaan. Kayak Bu Hantian katalog juga. Nah, kalau kayak Bu Hantian katalog loh, sama persis, masuk dulu ke LPSE, kemudian pian sebagai apa nih? Oh, sebagai PPK. Nah, bedanya dengan e-katalog semalam, kalau belanja misalnya di bawah 200, maka PPK kada kawa. Kalau yang di dalam toko daring masih diakomodir, misalnya belanjanya sampai 50 juta, nah itu masih kawa. Nih, login, gunakan akun sebagai non penyedia, kemudian pian search ada fitur di sana itu, karena ada fitur yang itu e-procurement lainnya. Ada fitur yang namanya e-procurement lainnya. Nah, pian klik, kalau itu sudah klik situ, baru karena pian masuk ke marketplace. Masuk pada marketplace atau masuk ke dalam bela pengadaan. Nah, kategorinya masuk dalam kategori bela pengadaan, cari Sosialita. Sosialita ya sudah, kalau sudah dicari Sosialitanya, lakukan pembelian, bertransaksi kayak Bu Hantian seperti biasa. Jadi masuknya tetap, walaupun masuknya lewat LPSE, tapi kalau sudah pian klik bela, klik Sosialitanya, dah transaksinya seperti dengan transaksi Sosialita seperti biasa. Sosialita seperti biasanya. Ada berubah, cuman hanya berubah tahapan tadi aja. Yang tadinya pian langsung ke Sosialita, maka ini lewat LPSE dulu. Nah, bagasan kekawanan yang ternyata waktu bertransaksi, mencobai yang ini, kenanya nih, misalnya ada sedikit kendala, tolong langsung hubungi PIC-nya lah, atau misalnya hubungi helpdesk-nya dari LPSE, kenapa jar ulun kada kawa manu bela pengadaan terkendala. Nah, itu memang ada sinkronisasi sedikit karena untuk akun-akun Bu Hantian, karena koordinasi akan aja lah gasan lawan bubuhan yang ada di LPSE, insya Allah cepat kok karena akan ditanganinya. Kada ingat lah Sosialita. Oh ya, karena kalau di Sosialita pian karena ketemu lawan admin Sosialita sistemnya ngarannya Inas Nasrullah Sidik, orangnya gagah. Kenapa ulun di promosi? Nah, kalau misalnya itu ada juga koordinatornya di atasnya untuk LPSE, ngarannya tuh Bang Ope. Orangnya kadang kalah gagah juga. Tapi agak sedikit cerewet Kang daripada Inasnya ya kalau. Nah, jadi promosikan silahkan Bu Hantian berkoordinasi lawan Bu Hantian berdua, tapi kada menutup kemungkinan juga pian koordinasi lawan yang lain-lain. Sampai dengan Umi Mahrita juga silahkan kalau hendak berkoordinasi atau bertakun-takun silahkanlah. Pulang kalau Bu Hantian banyak bertakun, tapi hati-hati. Kenapa? Karena bisa aja Sidin mempromosikan berlian Sidin, bisa tukarin yang itu panglah daripada yang lain. Apa ulun berpendar. Oke, mungkin itu yang sosialisasi yang ulun sampaikan. Nanti kita lanjut aja lah diskusi-diskusi lah. Nah, ini terakhir dari slide yang paling penting dari kami, yaitu bahwa kami mengucapkan terima kasih banyak untuk menutup di tahun 2022 ini. Bu Hantian sudah melakukan transaksi baik itu di katalog maupun sosial luar biasa kepada bubuhan kekawanan di SKPD Berataan. Kalau ada yang hendak diskusikan, silahkan. Setelah ini kita lanjut diskusi sama-sama. Ulun membukakan kepada Umi Mahrita yang hendak yang mengawal bagaimana kita tanya jawab, karena kalau ada yang bertakun ataupun ada yang menanggapi dapat surprise. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas pemaparan. Ada hendak ulun tutup dulu lah. Kenapa tuh deh?
Nggak apa-apa. Baiklah, demikian ya paparan dari beliau terkait katalog dan toko daring. Mungkin dari kawan-kawan sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Kami persilahkan untuk raise hand. Tadi sesuai dengan janji beliau, bagi yang bertanya maka akan mendapatkan door prize dari UKPBJ Kabupaten Tanah Laut. Ibu Dona, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Ya, silakan Ibu Dona. Izin Nah Silakan. ini bertanya nah, lagi, Bu. nah ini nangalanya Inas lawan Nopetula. Ya Allah lingkar ini. Mulai. Ini untuk ada distributor dari kami untuk yang di Banjarmasin ya, biasa kami pengadaan untuk bahan kimia dan alat-alat yang gelas. Itu mau tahu gimana sih caranya masuk e-katalog kabupaten. Itu kalau mereka sudah masuk e-katalog provinsi, itu harus masuk kabupaten atau provinsi itu cukup atau gimana? Mereka menanyakan seperti itu. Siap. Terima kasih. Baik. Sebujurnya di provinsi pun kita bisa bertransaksi di sana, Mbak Dona. Tetapi kebijakan masing-masing lagi nih. Kalau baiknya sih mendaftar juga di wadahnya kita. Jadi kita karena belanjanya di katalog kita masing-masing. Kenapa? Karena kan kita itu tadi ada penilaian. Nah, di penilaian kita itu kan jumlah transaksi yang sudah ada di katalog lokal. Gitu. Nah, kita tuh sangat sayang apabila, dan orangnya penyayang benar apa enggak? Penyayang benar. Sangat sayang apabila ternyata transaksi yang kita lakukan itu tercatat di katalog lokal yang lain. Nah, jadi nilai kita itu jadinya bukan kada bagus sih, tapi kurang lah jadinya. Jadi untuk memaksimalkan, mengoptimalkan memang transaksi di katalog lokal kita, ya ada baiknya atau memang kita upayakan lah ini bergabung di katalog lokalnya Tanah Laut. Karena untuk katalog lokal Tanah Laut, vendornya itu bisa dari seluruh Indonesia. Beda dengan Sosialita lah. Kalau Sosialita itu kan memang vendornya khusus untuk di Tanah Laut aja. Kenapa? Karena kalau Sosialita itu ibarat pasar yang selama ini ada di wilayah Tanah Laut, ya, yang kita bertransaksi secara manual itu kita digitalkan. Intinya kan itu pasarnya kita digitalkan, makanya vendornya ada di Tanah Laut aja. Nah, itu. Berarti syarat-syaratnya apa aja, Bu? Itu mungkin bisa langsung aja. Ini sudah bentar, ini sudah ada di katalog provinsi kah? Kalau sudah di katalog provinsi, ini tinggal masuk ke lokal Tanah Laut, tinggal ini menayangkan produk di katalog Tanah Laut, sudah selesai. Oh, ada seperti itu ya. Tinggi, kada perlu ada syarat tambahan masuk lagi. Berarti kalau yang belum di provinsi langsung ke kabupaten gimana itu? Kalau ini belum di provinsi, syaratnya itu belum pernah masuk sama sekali malah. Misalnya belum pernah. Misalkan belum pernah masuk sama sekali, mau masuk ke kabupaten. Satu, ini diisi akun LPSE belum. Kalau belum akun LPSE, ini paling penting itu adalah vendornya itu harus mendaftar punya akun LPSE dulu. Harus punya akun LPSE. Syarat untuk menjadi penyedia di LPSE itu punya NPWP, KTP, sama NIB, nomor induk berusaha. Kalau ini perorangan, kalau ini berupa badan usaha, maka harus ada namanya akte notaris. Nah, itu pasti. Mendaftar daftarnya lewat online aja lah, website LPSE Tanah Laut. Nah, kemudian daftar jadi penyedia, karena di situ tahapan-tahapannya ada apa saja yang dikumpulkan. Kemudian dia akan diverifikasi oleh verifikatornya LPSE Tanah Laut. Kemudian kalau memang sudah oke, clear semuaan, maka ini akan memiliki akun dan password. Ketika sudah memiliki akun dan passwordnya, disuruh melengkapi datanya di sikap. Sebujurnya pertama kali mendaftar pun itu sebetulnya sudah masuk di dalam sistem yang namanya sikap, sistem informasi kinerja penyedia. Nah, tetapi dia akan lebih melengkapi lagi semua data-data usahanya ini di sana, agar ketika sudah clear, ini kawan masuk langsung ke websitenya katalog. Nah, website katalog itu kalau sudah bisa, ya tinggal masuk loginnya dengan password yang sama. Jadi tadi sudah diberi oleh SPSE lo password LPSE atau LPSE passwordnya user dan password. Nah, dengan user dan password yang sama juga, ini masuk ke sikap, ini masuk ke dalam katalog LKPP. Kalau sudah masuk ke katalog LKPP, nanti sebagai vendor yang baru pertama kali bergabung, itu ada beberapa memang surat pernyataan, ketentuan, syarat dan ketentuan, terus apa-apa aja yang harus
upload pernyataan dan lain sebagainya. Nah, itu lengkapi aja dulu. Setelah itu komplit, maka ini bisa tayang produk. Oh, oke. Siap. Nanti saya sampaikan kalau kurang jelas, lebih jelasnya langsung ke ULP aja ya, ke Bu Mahrita atau siapa ya? Nanti. Ke bagian PBJ, Atau Bu Agi. ada ke bagian PBJ Tanah Laut, Nggih. kemana, ke helpdesk bisa. Helpdesk bisa. Helpdesknya LPSE. Ya, helpdesk LPSE. Nah, helpdesk LPSE itu ada juga namanya Dodo. Ridho Tahulo Buhan Pian Dodo itu tuh artis Koreanya. Oh gitu. Oke. Nggih. Oke Bu, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dona. Nanti insya Allah saya catat namanya ya untuk mendapatkan door prize dari UKPBJ Kabupaten Tanah Laut. Mungkin kawan-kawan yang lain yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Atau pada sudah mengerti semua? Mengerti semua nih, jangan-jangan nih. Iya, mengerti semua, jangan-jangan nih. Atau ada kekawanan yang lain nih yang Ya mungkin yang yang lain. biasa bertransaksi, sharing-sharing apa nih Ya kendalanya? bisa. Oh ini ada yang mau sharing katanya, Mas Yulis mau sharing. Mungkin Oke, sambil silakan. mengingatkan absen Ini juga sambil makanya. diisi ya, ada di kolom chat. Kepada Mas Oh. Yulis kami persilakan untuk sharing pengalamannya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ayu ikut sharing aja, mungkin menginformasikan terkait dengan sertifikasi TKDN untuk industri kecil. Nah ini kan selalu jadi kendala, selalu jadi apa ya istilahnya, permasalahan terkait dengan sertifikasi, karena yang kita tahu sebelumnya bahwa untuk sertifikasi produk IKM atau industri kecil tersebut biayanya katanya sangat mahal dan dilaksanakan cuman oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian itu hanya ada 2, jadi selain mahal prosesnya juga lama. Kalau nggak salah PT Surveyor sama PT apa itu? Surveyor Indonesia dan Sukopindo. Surveyor Indonesia dan Sukopindo. Ya, Sukopindo, Superintending apa itu. Nah, dapat informasi bahwa Kementerian Perindustrian sekarang sudah menerbitkan surat apa ya? Ya, surat peraturan menteri peraturan tentang menteri ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN untuk industri kecil. Di situ itu menyampaikan atau istilahnya mengamanatkan bahwa industri kecil bisa menghitung TKDN-nya sendiri secara mandiri, kemudian nanti bisa melakukan verifikasi dan sertifikasi tersebut secara elektronik by sistem melalui permohonan ke aplikasinya. Mudah-mudahan di tempat kita khususnya sebagai leading sektor dari Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sudah mendapatkan informasi ini sehingga bisa menindaklanjuti, sehingga untuk industri kecil di tanah laut produknya sekarang sudah bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi secara elektronik dengan cara mandiri melalui aplikasi, dan informasinya katanya tanpa biaya, gitu. Jadi ya betul. Yang disampaikan Mas Yulis betul banget. Tadi sebetulnya itu memang bagian nanti Mas Yulis dari apa? Yang nanti kita khusus membahas tentang P3DN dan TKDN tadi mungkin di selanjutnya. Tapi informasi ini juga sangat penting agar diketahui oleh teman-teman yang lain. Nah, adapun bagaimana tata cara dan contoh dan penggunaan aplikasi mungkin kita masih sama-sama tunggu ya Mas ya. Mungkin dari yang instansi yang memang berwenang bisa nanti untuk sosialisasi atau nanti kita berkolaborasi juga karena ini bagian dari IKM itu adalah bagian dari pelaku pengadaan yang ada masuk nantinya kan di dalam e-katalognya kita gitu lah. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi juga nih untuk sosialisasinya, tapi bagaimana tata cara dan contohnya mungkin memang instansi yang berwenang
ada nanti untuk melakukan hal yang lebih lanjut. Ini sebentar. Kita kali Hilang sinyal. kawan-kawan Cek. hilang Oke, suara mungkin Bu itu Ayu. aja yang belum sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Oke Mas Yulis, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau bertanya, Pak Badar? Kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mencoba menambahi keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ayu tadi yang menjawab pertanyaan Bu Dona. Tadi yang disampaikan oleh Bu Ayu secara detail itu disampaikan terkait dengan pengusaha yang baru bergabung di katalog gitu ya. Tapi kalau saya menganalisa dari pertanyaan Bu Dona tadi, saya memperkirakan bahwasanya perusahaan yang akan bergabung di katalog-katalog di e-katalog lokal Kabupaten Tanah Laut tersebut adalah perusahaan yang sudah pernah mendaftar di katalog lokal yang di provinsi. Nah, untuk peserta atau penyedia tersebut untuk bergabung di katalog lokal Kabupaten Tanah Laut, apabila sudah pernah terdaftar di provinsi, otomatis dia sudah bisa bergabung di e-katalog lokal Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja bagi mereka untuk mendaftar atau mengupload produknya sesuai dengan apa yang ingin dijualnya harus disesuaikan lagi dengan kategori atau etalase yang tersedia di Kabupaten Tanah Laut. Nah, kalau saya pahami tadi yang disampaikan produknya kayak alat-alat lab. Nah, maka dia harus mencari etalase yang sesuai dengan produk yang akan ditawarkannya. Misalnya saja di peralatan rumah tangga dan kantor itu mungkin rasanya itu ada yang terkait dengan alat lab. Nah, di situ dia harus memperhatikan sebelum dia mendaftar di situ, perhatikan dulu terkait dengan KBLI yang disyaratkan pada etalase tersebut. Apabila ada KBLI yang sama dengan yang dipersyaratkan, insya Allah masih bisa mendaftar. Tapi apabila tidak ada, dia tidak bisa mendaftar karena secara otomatis akan tersaring. Ada sistem scanning sekarang itu terkait dengan pendaftaran produk. Bahkan produk yang selama ini dia bisa berjualan di suatu etalase, apabila KBLI-nya tidak sesuai, dia akan secara otomatis nanti tidak bisa lagi memasukkan produknya sesuai dengan etalase yang diinginkannya. Jadi itu yang terpenting adalah adanya kesesuaian KBLI yang disyaratkan pada etalase produk dengan KBLI yang dimilikinya. Nah, KBLI yang dimilikinya ini berada di mana? Itu ada di data sikap mereka. Apabila mereka ingin masuk di produk tersebut, maka dia harus disesuaikan antara data sikapnya dengan KBLI yang disyaratkan. Apabila belum tersedia, maka data sikapnya harus diperbarui terlebih dahulu. Atau misalnya kalau belum ada KBLI yang disyaratkan tersebut, dia bisa mengupdate KBLI-nya tersebut dulu di NIB-nya itu, baru dia update datanya yang disikap. Begitu aja tambahannya, terima kasih. Baik Pak Badar, terima kasih. Kembalikan kepada Bu Ayu kah? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ke Umi, kembalikan ke Umi. Mana Umi? Umi baru datang. Datang. Iya. Ulun kira tayakan lagi yang foto kita tadi. Oke, kawan lagi. Ada lagi nggak yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu atau mau sharing ya terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa di SKPD-nya? Atau ada yang ragu-ragu, gasan tahun kena kayak apa?
Iya, makanya. Jadi berarti kalau e-katalog itu berarti kalau misalnya yang sebelumnya terumumkan pengadaan langsung ternyata bisa dilakukan secara e-katalog, berarti harus mengubah juga ya di sirupnya ya berarti ya? Iya, Bujut. Harus mengubah juga itu strateginya. Iya, jadi jangan lupa ya. Untuk tahun depan itu Ibu Bapak identifikasi, telusuri yang ada di TPA Buhantian, Brataan, mana yang pakai katalog, mana yang kada, kayak gitulah. Jadi sudah mulai kita sisir dan susur. Iya, karena kemarin-kemarin juga kendala SKPD ketika mau di e-katalogkan gitu ya karena arahan kan harus pakai e-katalog, ternyata ada kendalanya yaitu ketika itu justru malah belum terumumkan secara e-purchasing di sirupnya gitu. Jadi akhirnya harus revisi dulu RUP-nya, umumkan kembali baru bisa ditarik kayak gitu ya. Ini ada yang bertanya atau gimana ya? Saya bacakan aja dulu nih. Bercerita. Oh, bercerita. Dari mana nih? Ronald kayak nih. Ronald. Hah? Ronald nih. Ronaldi Rasetiawan dan kawan-kawan. Oh, berarti ini sepekerjaan. Tahu juga sebujurannya. Kan kemahalan juga. Untuk pengadaan laptop, kebutuhan administrasi perkantoran agar PPK atau pejabat pengadaan terlebih dahulu untuk melakukan pengadaan melalui e-katalog dengan etalase konsolidasi laptop PDN. Ketika tidak ditanggapi oleh penjual, baru beralih ke produk yang lain. Hal ini bisa menjadi salah satu justifikasi bagi PPK atau pejabat pengadaan untuk memilih produk laptop yang lain. Sesuai pengalaman kami, ketika memilih laptop dengan merek Acer, paket dibatalkan otomatis oleh sistem karena tidak ada tanggapan dari pihak penjual selama 3 hari kerja. Jadi ini yang membatalkan otomatis ini adalah sistem. Nah, iya. Karena 3 hari kerja. Oh iya. Kemudian kami beralih ke merek Axio, pesanan diproses dan barang segera dikirim. Saat ini barang sudah diterima oleh SKPD yang bersangkutan. Nah, mungkin ada pelajaran kali yang bisa diambil dari pernyataan yang disebutkan di sini ya. Sharing. Iya, sharing gitu. Bahwa jadi kalau misal dicobain dulu gitu ya kayaknya ya. Cobain dulu. Bukan dicoba. Diproses. Tapi diproses. Ya diproses dulu melalui e-katalog gitu ya. Tapi kan khawatirnya ada beberapa SKPD khawatirnya kalau kayak gitu jangan berulang-ulang. Nah, ada juga yang memang kalau memang pastikan dulu, artinya masing-masing tuh ditelepon dulu. Jadi sebelum Inya memesan, telepon dulu yang ini, ada prinsipal ini ada ready ya. Baru setelahnya memastikan ready baru langsung. Jadi kalau ini kan perlu 3 hari baru tanggapan baru dibatalkan. Nah, itu kan mungkin Inya hendak sekaligus aja ya sudah silakan. Tapi jujur nih betul banget artinya kalau memang untuk administrasi speknya sesuai yang memang sesuai dengan konsolidasi maka gunakan yang konsolidasi. Oh iya, berarti administrasi perkantoran ya, peruntukan laptop gitu. Harus ada justifikasi katanya seperti itu. Jadi jangan ujuk-ujuk mau gonta-ganti tapi tidak ada justifikasinya, nanti malah jadi bikin susah kita. Kira-kira kayak gitu ya? Itu yang pertama, nah lawan juga dulu ingatkan juga sama kawanan lah. Walaupun yang memprosesnya itu dari kawanan PBJ untuk pejabat pengadaannya ketika sampai 200 juta, tetapi yang namanya persiapan pengadaan itu kan tetap di ranahnya SKPD masing-masing PPK. Nah, kalaupun misalnya hendak menukar merek, hendak menukar yang sesuai merek atau sesuai dengan yang kebutuhan selain yang misalnya tadi ada beberapa justifikasi, itu tanggung jawabnya tetap ada di bawah Buhantian, di PPK lah, terutama PPK, pejabat pembuat komitmen yang masing-masing SKPD biasanya itu dirangkap kalau ada oleh PA-nya, oleh KPA-nya. Jadi tolong benar kesempatan SKPD setiap hendak melakukan transaksi, apalagi kalau hendak minta yang punya ranah mengklik-kliknya tadi pejabat pengadaan, tetap pian julung spesifikasi atau justifikasi alasan pian memilih produk itu kepada pejabat pengadaannya. Ya. Bukan mengalihi atau kada bukan, tetapi malah ada yang seolah-olah, mohon maaf, tapi kayaknya entah di wadah buat kita kan ada, tapi seolah-olah kayak sepertinya semuanya itu tanggung jawab pejabat pengadaan. Ada yang beranggapan seperti itu, kada. Pejabat pengadaan itu membantu proses pemilihan penyedianya, iya.
Tetapi untuk tanggung jawab administrasi, kewenangan administrasi, alasan memilih spek dan menetapkan spek, itu semuanya kewenangan pejabat pembuat komitmen yang ada di SKPD Bu Penghentian Perataan. Lah, itu aja ulun tolong menyatakan. Siap. Jadi ibaratnya tidak hanya pejabat pengadaan tuh dikasih kerja nih, kerjakan gitu, enggak tanpa tahu Tinggi. apa-apa ya gitu. Ya, sampai malah ada pejabat pengadaan disuruh untuk melakukan alasan. Nah, bingung juga kenapa alasan? Ya, kada tahu kan mau olah anggaran kada ihnya. Iya, betul. Oke, kalau kayak gitu ya terima kasih nih. Jangan-jangan bener Ronaldi Rasetiawan nih. Terima kasih atas sharingnya. Kawan-kawan yang lain, apa ada yang mau di-sharingkan lagi terkait sesuatu proses pengadaan barang jasa yang terkait e-purchasing atau toko daring, kami persilahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin kita cukupkan kali ya. Kayu, kita cukup sampai sekian aja. Ada closing statement dari Kayu? Lagi-lagi ulun ucap terima kasih banyak. Ini adalah satu tema. Dan nanti berikutnya ada tema lain yang kecil-kecil aja kaitan dengan pengadaan barang jasa supaya lebih baik lagi. Tetapi ingat Ibu Bapak, keberhasilan kesuksesan atau akuntabilitasnya proses pengadaan barang jasa atau pelaksanaan pengadaan barang jasa di tanah laut itu karena kita berataan. Jadi kalau Bu Penghentian ada yang ingin dalam melakukan pelaksanaan, apabila tidak memahami, tolong bisa beritahu kami atau diskusikan kepada kami. Nah, yang namanya pengadaan barang jasa, pemerintah terutama harus akuntabel, artinya bertanggung jawabkan. Nah, selanjutnya lagi yang namanya pengadaan itu adalah strategi. Bagaimana kita mendapatkan barang jasa sesuai dengan kebutuhan Bu Penghentian masing-masing di kantor, sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan itu adalah yang ini. Ada kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu jadi ketika dengan standar ini, maka sudah terpenuhilah kinerjanya dari kita, maka cukup itu sebetulnya spesifikasi yang memenuhi itu. Tapi ketika bicara keinginan, maka keinginan itu tidak pernah ada batasnya. Jadi lagi-lagi adalah sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam instansi Bapak Ibu masing-masing. Itu aja dari ulun. Terima kasih banyak lah. Berharap sih sebetulnya lebih banyak diskusi lagi, tapi kayaknya ada yang sumpan-sumpan atau kayak apa. Tapi mudah-mudahan ini tidak sampai di sini, dan kalaupun ada ingin tema-tema yang lain, silahkan berikan masukan kepada kekawanan kami. Nanti kami bisa mengakomodir tema-tema apa yang terkait pengadaan barang jasa yang bisa Bapak Ibu ikuti selanjutnya. Terima kasih Gasan Kekawanan Berataan, terima kasih Gasan yang sudah hadir di layar dan lain sebagainya. Ulun mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal ulun penderan ulun yang mualah tersinggung, baper dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadikan pengadaan menjadi lebih baik lagi dan penuh berkah untuk ibadah kita dalam bekerja. Amin ya rabbal alamin. Ulun kembalikan kepada Umi, ulun ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas sharing ilmunya hari ini ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kawan-kawan terkait katalog maupun toko daring. Ini sampai ada yang tulis di chat ya, boleh ulun studi tiru sosialita ya katanya. Boleh. Nggak usah ditanggepin Umi, dia mah nggak usah ditanggepin, nanya terus, tapi jalan-jalan ke sininya kagak. Iya, oke deh kalau kayak gitu. Karena mungkin acaranya udah selesai, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber di sini Ibu Ayu Rosida yang menjadi narasumbernya, dan kemudian kepada seluruh kawan-kawan SKPD yang meluangkan waktu untuk berhadir di kegiatan Dandaman Tarus kami. Setia banget, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengambil kebermanfaatan dari acara. Jangan lupa untuk link absen silahkan diisi, kemudian untuk bisa mengunduh materi yang disampaikan oleh Bu Ayu sudah saya terakan ya di chat kita, monggo silahkan dilakukan. Mungkin karena udah hampir jam 11 waktu penjemputan anak kalau bagi saya ya, mungkin saya tutup dengan pantun aja deh. Tulak ke kantin menukar cilok, awas hati-hati teranjah kendaraan.
Mari semangat belajar e-katalog demi kemudahan proses pengadaan. Nah, Mantap. mantap. Sebutin lagi penutupnya nah. Tulak membawa rantang kapahumaan. Rami makan karena beimbayan. Alhamdulillah bertamu karena dandaman. Mudahan kita sehat seberataan. Nah, aja alhamdulillah Amin. sudah Bapak Antoni kira-kira sudah rasa abdol aja. Kalau bagi kawan-kawan yang lain silahkan kalau mau membalas pantun ulun kami persilahkan banget. Tapi ulun mohon izin selaku Tutup dulu acara. Mungkin ulun tutup dulu acara kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf ya atas segala kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam membawakan acara. Mudah-mudahan kada jara di kegiatan kami nanti dan Damantaru selanjutnya. Terus bergabung, stay tune terus pantau kegiatan kami. Kalau mau ada yang di-sharingkan atau mau ada yang dibicarakan terkait pengadaan barang dan jasa, insya Allah kami selalu terbuka untuk menerima kawan-kawan sekalian gitu. Kira-kira itu dari kami. Ulun tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto bareng nih. Oh iya lupa foto bareng. Foto bareng Aulia minta tolong. Bareng Mungkin siapa? open cam. Kan Kakak Dewi Kunikam. Ketawanya. Mana buka. Ika Dewi itu makan apa itu kunyah Jelas kada babarian. Ibu Nurul Muda. Halo Ibu Selvia. Buka. Satu. Kayak anak ospek. Takutanan udah dapatnya. Mana Ibu Donan? Iya ada anak SMA. 3, Bapak Hari. Foto 1, 2.